Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu meliputi pertama, keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Yang kedua yaitu keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein. Sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa glukosa merupakan bahan baku utama dalam respirasi sel. Akan tetapi, molekul glukosa umumnya tidak dapat diperoleh dari makanan secara langsung. Biasanya pada makanan terdapat lemak, protein, dan karbohidrat berupa disakarida dan polisakarida. Semua molekul tersebut dapat diperoleh jika Anda mengkonsumsi makanan, misalnya kacang atau jagung. Pada gambar ini dijelaskan bagaimana sel menggunakan 3 molekul utama pada makanan untuk menghasilkan ATP. Sel dapat mengubah karbohidrat melalui proses glikolisis. Enzim di dalam sistem pencernaan dapat menghidrolisis zat tepung atau pati menjadi glukosa. Glukosa tersebut akan dicerna melalui proses glikolisis dan daur asam sitrat. Protein dapat digunakan sebagai energi, tetapi harus dicerna terlebih dahulu menjadi asam amino. Enzim akan mengubah asam amino menjadi asam pirufat, asetil-CoA, atau masuk ke dalam daur asam sitrat bergantung pada sejenis asam aminonya. Pembentukan NH3 dari jalur protein disebabkan oleh proses deaminasi asam amino. Gugus amino dibuang dalam bentuk senyawa nitrogen, seperti NH3 dan urea. Setiap 1 gram protein menghasilkan 4 kakal energi. Lemak merupakan sumber energi utama karena mengandung banyak atom hidrogen. Sel akan menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian, gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dalam proses glikolisis. Adapun asam amino akan dipecah menjadi 2 bagian karbon yang akan masuk ke daur asam sitrat sebagai asetil-CoA. Lemak menghasilkan energi ATP 2 kali lebih banyak daripada karbohidrat pada jumlah berat yang sama. Oleh karena itu, makhluk hidup terutama hewan menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk lemak tubuh. Setiap 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kakal energi. Jadi berapa perbandingan energi yang dihasilkan lemak dan karbohidrat? Beberapa senyawa yang dibentuk pada proses respirasi sel dapat digunakan untuk membentuk senyawa lain, seperti asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol memiliki keterkaitan dengan sistem respirasi karena dapat digunakan sebagai sumber energi. Begitu pula protein yang diserap tubuh dapat juga digunakan untuk daur Krebs. Yang pertama adalah pembentukan gliserol. Gliserol dapat dibentuk dari senyawa antara fosfogliseraldehid pada glikolisis. Yang kedua adalah pembentukan asam lemak. Asam lemak disintesis dari senyawa antara asetil-CoA, yaitu hasil dari reaksi dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Yang ketiga adalah pembentukan protein. Protein dalam tubuh diperlukan sebagai pembangun sel atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Protein bagi tubuh dapat dipenuhi oleh sintesis dalam tubuh atau diambil dari sumber makanan. Protein yang terbentuk dari asam amino non-esensial dapat dibentuk oleh tubuh melalui sintesis protein. Sedangkan protein yang terbentuk dari asam amino esensial tidak dapat dibentuk tubuh dan harus didapat dari makanan. Oke, selanjutnya adalah keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Lemak
disintesis dari karbohidrat melalui asetil-CoA dan gliserol yang berasal dari PGAL. PGAL merupakan zat antara dalam peristiwa glikolisis dan daur Krebs. Secara kimiawi, lemak tersusun dari penggabungan suatu asam, lemak, dan gliserol. Asam lemak dapat berubah menjadi karbohidrat atau gula sukrosa. Para ahli yang melakukan penelitian untuk membuktikannya adalah Kornberg dan Krebs dengan menggunakan unsur radioaktif. Hasil penelitiannya menghasilkan suatu siklus yang disebut siklus glioksilat. Nah, diagram siklus glioksilat dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, asam lemak mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Pada tiap unit, 2 karbon mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke jalur metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, gliserol dapat terbentuk dari transformasi karbohidrat. Reduksi terhadap dehidroksiaseton fosfat merupakan awal reaksi untuk terbentuknya gliserol. Selanjutnya, jika gliserol mengalami reduksi, maka akan terbentuk gliserol fosfat dengan bantuan enzim dehidrogenase gliserol fosfat. Sebaliknya, jika gliserol fosfat mengalami hidrolisis atau defosforilasi, maka akan terbentuk gliserol dengan bantuan enzim fosfatase. Nah, di sini gliserol memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat. Oleh karena itu, gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat. Apabila sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energinya telah tercukupi, maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan dirakit kembali menjadi komponen lemak. Selain itu, kelebihan karbohidrat pun akan diubah menjadi lemak. Kemudian lemak tersebut akan disimpan di jaringan lemak tubuh di bawah kulit. Selanjutnya yaitu keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein. Protein di dalam sel itu tersusun atas asam amino. Asam amino dibedakan menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk sendiri oleh tubuh. Nah, sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibentuk sendiri oleh tubuh. Asam amino itu dapat diubah menjadi glukosa dan asam lemak. Asam amino yang dapat diubah menjadi glukosa disebut asam amino glukogenik, sedangkan asam amino yang dapat diubah menjadi lemak disebut asam amino ketogenik. Dengan transaminasi atau pemindahan gugus amino NH2, asam amino dapat diubah menjadi asam karboksilat, sehingga dapat masuk ke jalur respirasi atau katabolisme karbohidrat. Nah, sebaliknya, asam karboksilat juga dapat diubah menjadi asam amino. Nah, selanjutnya, asam amino mengalami katabolisme melalui 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, asam amino glukogenik diubah menjadi asam pirufat. Kemudian, asam pirufat memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, asam amino ketogenik ini akan diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian, asetil-CoA memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, asam amino yang bukan glukogenik dan ketogenik dideaminasi atau dibuang gugus aminonya dan langsung masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, protein merupakan sumber energi sesudah karbohidrat dan lemak. Artinya, tubuh akan membongkar protein apabila di dalam tubuh sudah tidak ada lagi karbohidrat dan lemak. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Dan materi keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak ini menjadi akhir pada bab metabolisme. Dan untuk adik-adik semua, jangan lupa kalian tetap belajar
Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.